Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk melengkapi petunjuk mengenai meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Kita bahas bersama praktisi kepolisian Brigjen Polisi Purnawirawan Yosefa Sri Suwari dan sosiolog kriminal yang merupakan dosen purna dari Universitas Gadjah Mada, Suprapto. Selamat malam Bu Sri dan Pak Suprapto. Selamat malam. Kalau saya ke Bu Sri dulu. Ini kan harus hati-hati sekali dan cermat untuk menentukan apa yang jadi sebab kematian korban diplomat muda. Apa yang saat ini diproses saat ini yang dibutuhkan polisi untuk membuat terang perkara? Ya, baik, terima kasih. Pertama yang bisa menentukan langkah kepolisian adalah jawaban atas penyebab kematian. Nah, penyebab kematian ini dilakukan oleh teman-teman dari forensik. Ya. Sementara yang menangani kasus ini adalah mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Ya. Maka titik awal adalah TKP. Maka TKP kita bisa lihat diperluas areanya, semua dilakukan pengecekan. Biasanya polisi menangani kasus seperti ini dia sudah punya gambaran-gambaran beberapa kemungkinan atau hipotesis A, B, C sambil menunggu apa yang menyebabkan kematian korban. Kematiannya apakah karena pernapasan yang terganggu atau apa nanti itu pemeriksaannya sangat komprehensif di bidang laboratorium forensik kepolisian. Baik itu dari kedokteran kepolisiannya, kimianya, dan sebagainya. Jadi itu sangat kompleks. Nah, setelah keterangan kematian itu terjawab, artinya mayat itu atau jenazah itu bisa berbicara, ya, baru terungkap. Nah, sekarang yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, apa saja yang harus dikumpulkan? Sebanyak mungkin. Ya. Jadi boleh dari keterangan dari teman-temannya, boleh riwayat rekeningnya, boleh riwayat transaksi dan sebagainya, itu semua dikumpulkan. Terlebih barang-barang yang bersifat pribadi seperti handphone, laptop dan sebagainya itu mutlak itu ya. Ya, itu jadi sebanyak-banyaknya bukti dari olah tempat kejadian perkara, juga hasil dari otopsi untuk mengetahui penyebab kematian ini yang ditunggu. Kalau saya dari Pak Suprapto sebagai sosiolog kriminal, dari yang kita lihat oleh TKP sekarang, lalu juga ada scene atau tayangan CCTV sebelum korban meninggal, apa yang bisa dirangkai, apa yang harus dirangkai oleh polisi soal ini untuk menentukan kematian korban, penyebab kematian korban? Iya, baik ya. Jadi kalau kita lihat dari tayangan CCTV ketika korban pada malam itu datang akan membuang sampah, kemudian dia masuk, itu memang tidak menunjukkan kondisi kegelisahan gitu ya. Ada tanda-tanda bahwa dia mengalami gangguan, apakah itu teror ataupun sakit tertentu gitu, sehingga kecil kemungkinannya bahwa dia akan melakukan bunuh diri, karena sepanjang yang saya pernah amati, biasanya orang-orang yang akan melakukan bunuh diri setidaknya akan nampak gelisah, tidak setenang langkah yang bersangkutan ketika mau membuang sampah gitu. Jadi rangka untuk memastikan itu, saya kira memang beberapa bukti yang perlu cermati tadi, misalnya bagaimana sikap dan perilaku korban sebelum meninggal, kemudian juga kalau dinyatakan bahwa pintu tertutup dari dalam, terkunci dari dalam, tapi tadi ada keterangan juga bahwa ketika membuka gitu, mau menemui dan mengecek dan membuka kok pakai kunci serep gitu atau kunci duplikat, tetapi informasi yang sebelumnya kan melalui jendela. Jadi itu yang saya kira perlu beberapa data yang perlu dikumpulkan. Jadi bagaimana kondisi psikis korban itu juga perlu didalami dari bukti-bukti yang ada, salah satunya CCTV itu ya. Karena ada banyak yang harus diselidiki oleh polisi, Bu Sri. Salah satunya juga adalah profesi dari korban yang pernah menangani kasus TPPO. Bagaimana kalau dari sisinya polisi yang Bu Sri juga cermati dan juga alami, bisa mengaitkan ini, profesi korban, apa yang pernah korban tangani dengan crime scene, ada tidaknya crime scene dalam kasus ini?
Jadi begini, setelah diperoleh keterangan hasil forensik, apakah dugaan tadi yang saya katakan bahwa ada beberapa hipotesis. Ya. Nah, dari hipotesis ini akan terjawab pertama oleh hasil dari pemeriksaan forensik. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan forensik terbukti atau ada dalam salah satu hipotesisnya teman-teman penyidik, maka tinggal dirangkai. Sebenarnya yang ingin dijelaskan adalah bukan sekedar penyebab kematiannya, tapi nanti lebih jauh motifnya apa sih? Nah, itu akan terjawab semuanya. Dan kita mungkin tidak boleh merangkai-rangkai, tidak boleh kata A, B, C, D, nggak ada. Jangan berspekulasi, serahkan kepada teman-teman penyidik, karena penyidik bekerja berdasarkan bukti. Kalau ada beberapa bukti saling bertolak belakang, itu juga tidak bisa menjadi sebuah kesimpulan. Jadi semua bukti yang dikumpulkan sekarang harus saling mendukung. Gitu. Misalnya, kematian korban karena gagal napas. Gagal napas diakibatkan oleh apa? Ada tekanan dari luar atau faktor dari dalam. Nah, itu harus dilihat. Umpama ini contoh. Gagal napas. Nah, gagal napasnya kenapa? Apakah dari luar? Jika dari luar, jejaknya apa? Jika dari dalam, kenapa? Jadi ada sebab akibat yang cukup panjang. Oleh karena itu, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman kepolisian yang berada di sekitar TKP akan mendukung ke sana. Kalau andai kata terjadi bukti itu tidak sinkron, maka polisi akan melakukan penyelidikan lagi. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian ini adalah langkah-langkah penyelidikan. Sangat terbuka. Jejak mungkin pemeriksaan psikotes, biasanya mungkin kan para diplomat sebelum penempatan itu selalu ada psikotes dulu. Mungkin ada itu dan sebagainya, itu akan dijadikan kajian awal. Kajian awal sehingga saling mendukung. Apakah kajian awal pun bisa dilihat dari riwayat beliau masuk. Apakah dia memang punya kerentanan di sisi psikologis? Jadi apapun yang terlihat di TKP itu menjadi acuan untuk melihat, menyandingkan bukti demi bukti apakah sinkron. Ya. Gitu. Oke, jadi antara bukti dan bukti harus sinkron, ada beberapa hipotesis yang nanti akan diuji. Pak Suprapto, bagaimana kalau dari sisi sosiologi kriminal, dari keilmuan, untuk melihat keterkaitan profesi bisa atau tidaknya dikaitkan dengan kejadian ini, dengan kematian korban, dan bagaimana untuk merangkai itu? Ya, sangat mungkin ya bahwa profesi itu akan berkaitan dengan kehidupan seseorang, termasuk keselamatan seseorang. Namun sekali lagi bahwa itu harus didukung dengan bukti yang memadai ya. Jadi menurut kami sebagai sosiolog paling tidak harus juga ditelusuri tentang riwayat interaksi atau riwayat komunikasi dan tugas-tugas yang pernah dilakukan sebelumnya, apakah juga itu mempengaruhi gitu kepada kehidupan si korban ini dalam kesehariannya dan pada waktu yang dekat, termasuk juga pernyataan dia misalnya mau pindah setelah kendaraannya laku. Itu artinya juga perlu, seperti yang juga tadi disampaikan Bu Sri, itu ditelusuri gitu motivasinya atau penyebabnya apa, mengapa dia kok ingin pindah. Ya. Kondisi di TKP sekarang jadi saksi bisu dalam kasus ini, dan tugas polisi penyidik untuk merangkai satu demi satu buktinya untuk membuat terang ada tidaknya unsur pidana dan apa yang jadi penyebab atau bahkan motif kematian dari korban. Terima kasih Bu Sri, praktisi kepolisian Brigjen Polisi Purnawirawan Yosefa Sri Suwari dan sosiolog kriminal yang merupakan dosen purna dari Universitas Gadjah Mada, Suprapto. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Suprapto. Selamat malam. Terima kasih.